I think there's a phenomenon today that we're facing that we have a children of 21st century. However, our school system is still operating in the 20th century mindset. So the students were 21st century, the teachers were 20th century, and the classroom layout is 19th centuries actually. I would say that the root cause is that our system today is still designed for industrial age education system. Mass instructions, memorizations, conformity, and it is not yet designed for today's digital network and fast-changing age. And then there is a hidden inequality, an equality in terms of access to teachers, or access to facilities, or access to schools, but inequality of imagination. This is even more challenging. Children in the cities are exposed to possibilities that is so large. They're exposed to role models, new technologies, and vast opportunities. On the other hand, children in the rural areas or in the poor areas, they may never meet people who went to universities. They may never meet people who work in an emerging industry. So dreams is a function of knowledge, and it is extremely important today to, one, reform our school system from the 20th century mindset into 21st century mindset, and then address not only skill gaps but also imagination gap. Dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya, dan jangan lupa bangsa kita merdeka melalui perjuangan. Hari ini di tempat yang jauh sana ada sebuah bangsa yang sedang berusaha merdeka. Namanya apa? Palestina. Palestina. Bangsa Palestina mendoakan Indonesia dan mendukung bangsa ini ketika mau merdeka. Alhamdulillah, Indonesia termasuk bangsa yang selalu memperjuangkan Palestina. Kita doakan agar Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya. Dan kita doakan ibu-ibu di Palestina terus melahirkan pejuang, terus membesarkan pejuang. Karena mereka, Bapak sekalian, kalau melihat kemampuan mereka dalam bertahan, kita akan merasakan betapa hebatnya hati mereka dibuat, betapa kuatnya iman mereka. Beberapa waktu yang lalu saya menyambut seorang imam Indonesia yang bertugas di Amerika. Dia pulang. Lalu beliau menyampaikan, "Pak, di sana banyak orang sekarang masuk Islam." Karena ketika ditanya, "Sudah baca Quran belum? Sudah baca buku-buku Islam belum? Terus kenapa mau masuk Islam?" Saya lihat berita-berita Palestina. Saya lihat cerita-cerita Palestina. Ketika anak-anak itu menderita, ketika orang-orang itu menderita, yang keluar dari mulutnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sholawat, hamdalah. Jadi mereka bilang, terbuat dari apakah hati orang-orang ini? Baru mereka tertarik dengan Islam. Insya Allah perjuangan mereka segera sampai akhirnya, dan kemerdekaan diberikan kepada Palestina. Ini yang paling depan aja sudah pakai sorban Palestina nih Pak. Jadi kita, bangsa kita yang tidak kurang. Jadi saya merasa bersyukur bisa kembali ke Pekanbaru. Insya Allah nanti silaturahmi kita bisa terjaga terus. Doakan nanti bisa kembali lagi ke sini. Titip salam buat keluarga, salam buat warga, salam buat tetangga. Dan saya nanti akan cerita di kampung Jaya di Jakarta. Saya sudah jumpa dengan masyarakat di Pekanbaru yang antusias tinggi. Insya Allah kita hadirkan perubahan sama-sama untuk Indonesia yang adil, yang makmur untuk semuanya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya kan nanti kalau boleh habis ini kita foto sama-sama. Ibu-ibu juga boleh nanti di situ aja Bu, jangan pindah-pindah. Saya foto sama-sama buat kenang-kenangan bagi saya dan semuanya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya bagaimana pidato Anies Baswedan yang menggemparkan, yang membuat kita semakin yakin ya Anies Baswedan itu adalah titisan ya dari Maha Kuasa ya, calon presiden tahun 2029 teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana perkataan Anies, bagaimana mimpi-mimpi Anies ya untuk Indonesia menjadi lebih baik ya. Bagaimana sepak terjang Anies, bagaimana rekam jejak Anies ini semakin luar biasa, teman-teman. Masyarakat bisa menilai yang mana pemimpin yang cinta terhadap rakyat dan pemimpin yang betul-betul membela rakyat ya. Ya, seperti Pak Anies Baswedan, tokoh yang kita kenal, yang sangat humble, yang sangat rendah hati ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau kita melihat ya teman-teman, bagaimana Anies Baswedan ini juga perjalanan politiknya tidak mudah, beliau juga sempat dijegal dan sebagainya. Namun karir politik Anies ini ya sangat moncreng juga teman-teman ya. Mulai dari menteri ya kan, kemudian bagaimana ia menjadi gubernur Jakarta, bahkan menjadi calon presiden kemarin, itu luar biasa ya. Beliau basicnya memang di dunia pendidikan ya, jadi cocok sekali teman-teman di era digital saat ini ya, di era modern, teknologi semakin canggih, apalagi AI. Kita perlu bahwa pemimpin itu melek teknologi, melek dunia yang saat ini berkembang dengan cepat ya. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin yang mencerdaskan anak bangsa ya, meningkatkan sumber daya manusia yang luar biasa. Ya, jadi kita bisa bersaing nih teman-teman dengan negara-negara yang sudah maju ya, seperti Eropa, kemudian Cina ya dan sebagainya. Nah, ini kan adalah sebuah cita-cita yang sangat luar biasa. Nah, kita perlu pemimpin yang melek teknologi, teman-teman. Karena teknologi ini sekarang sangat-sangat cepat sekali berkembang. Ya dulu kalau kita melihat pelajaran ya hanya lewat buku saja. Nah, sekarang ya, pelajaran lewat teknologi itu sangat-sangat dibutuhkan juga saat ini ya. Bagaimana Anies menjadi pemimpin yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan kemudian Anies kemarin juga sempat membuat ormas gerakan rakyat ya. Ormas inilah yang menjadi cikal bakal partainya ke depan. Bagaimana menurut kalian?